Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel MI Negeri 5 Sukoharjo. Ya, pada kesempatan ini langsung saja kita akan ke pembelajaran ketiga di tema kedua, subtema pertama kelas 3. Ya, pada kesempatan ini yang akan kita lakukan adalah menyanyikan lagu dengan pola irama sederhana yang berjudul Tomat. Kemudian kita akan menciptakan kembali isi dongeng secara lisan. Kemudian kita menyelesaikan soal-soal yang bersifat pertukaran pada penjumlahan. Jadi pada kesempatan ini yang akan kita dapatkan adalah pengetahuan berupa pola irama sederhana dalam lagu, pesan yang terdapat pada dongeng, dan juga sifat pertukaran pada penjumlahan, serta keterampilan menyanyikan lagu dengan pola irama sederhana, bercerita isi dongeng, juga menyelesaikan soal-soal yang bersifat pertukaran pada penjumlahan. Ya, anak-anakku, di sini kalian bisa melihat ada Dayu sedang memberi pupuk ke pohon tomatnya ya. Ya, di samping rumah Dayu banyak tumbuh pohon tomat. Ibu Dayu senang bercocok tanam. Dayu sering membantu ibu merawat pohon tersebut. Saat merawat tanaman tomat, Dayu bernyanyi lagu tomat. Pohon tomat mulai berbuah. Buah tomat muda berwarna hijau. Jika sudah masak, warnanya menjadi merah. Buah tomat banyak manfaatnya. Buah tomat mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh. Nah, ini kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya. Buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya. Buah tomat berguna. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya. Buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya. Buah tomat berguna. Silahkan kalian nyanyikan lagu itu ya di rumah dengan siapapun yang ada yang bisa mendampingi kalian. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Tuhan menciptakan banyak tumbuhan. Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna yaitu pohon kelapa. Tahukah kalian asal mula buah kelapa? Ya, kita akan membaca sebuah cerita legenda tentang asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu, kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu agar aku menjadi seorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Permintaanmu cukup bagus, sahut penyihir sakti. Penyihir sakti mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah. Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya, namun ia tidak jadi membukanya. Saat ia ingat pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda, ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tak memenuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak, sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Nah, anak-anak, setelah membaca teks cerita tadi,
Apa ya pesan yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa? Silahkan tuliskan pada kolom di bawah ini. Ada yang tahu kira-kira apa pesannya? Ya, pesannya adalah kita harus menuruti atau kita harus menaati aturan yang sudah kita sepakati. Yang pertama yaitu ya, kita harus menaati aturan yang sudah kita sepakati dengan orang lain. Yang kedua adalah kita harus bersabar. Kita harus bersabar, jangan tergesa-gesa. Kalau belum waktunya tidak boleh kita lakukan. Kita tidak boleh terburu-buru seperti itu ya. Itu kira-kira dua pesan yang bisa kita dapatkan dari dua dongeng itu. Yang ketiga, tidak boleh mengingkari janji. Tadi si orang tua yang meminta ke tukang sihir itu sudah berjanji untuk tidak membukanya, tetapi ternyata dia malah membukanya. Ya, itu 3 hal yang bisa kita ambil, pesan yang bisa kita ambil dari dongeng asal mula buah kelapa. Dayu mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama sebanyak 425 butir. Di truk kedua ada 590 butir buah kelapa. Nah ini ya, 425 dan 590 kalau dijumlahkan adalah 115. Nah kalau dibalik 590 dan 425 juga hasilnya sama. Ternyata jumlah buah kelapa tetap sama meskipun posisinya kita rubah. Seperti itu ya. Jadi ini jadi 425 ditambah 590 itu sama dengan 590 ditambah dengan 425. Nah ini juga ya, ini kita hanya membalik. Jadi yang nomor 1 ini 535 ditambah 400 itu sama dengan 400 ditambah 535. Yang nomor 2 275 ditambah 360 sama dengan 360. Nah ini ya, sama dengan 360 ditambah 275. Kan cuma dibalik posisinya ya. Yang asalnya di depan ininya menjadi di belakang. Yang nomor 3 juga sama. Titik-titik ditambah 285 sama dengan 285. Ini kan yang sama ya. Sama di 285 tambah 455. Berarti 455 ini kita taruh di sini. Berarti 455 ditambah 285. Nomor 4 juga sama. Nomor 4 ini 180 ditambah titik-titik sama dengan 700 ditambah 180. Berarti 700-nya ini kita taruh di sini. Ya, 180 tambah 700 sama dengan 700 tambah 180. Nomor 5 juga sama, 220 ditambah 630 sama dengan 630. Jadi di sininya 630, ini dipindah ya, tambah 220. Jadi hanya pengulangan. Jadi kira-kira kalau dituliskan dengan ABC, A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Jadi hanya posisinya yang dibalik ya, ini AB, ini BA, seperti itu. Jadi kalau ini juga kalau nomor 6 semisal ya, ini 500 270 berarti sama dengan 270 ditambah 500, seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Kita ke selanjutnya. Ya sudah selesai ternyata pertemuan kita pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan ini bermanfaat. Sekali lagi tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.